Sebelumnya nih, perkenalkan, saya Malika Luna yang akan menemani kamu konseling hari ini. Kalau boleh tahu nih, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah cukup baik kak, tapi ya kayak kurang semangat sama kurang mood aja buat hari ini. Kenapa kalau boleh tahu kenapa nih kok kurang mood atau kurang semangat? Apakah karena di perjalanan tadi ada kendala? Atau karena cuacanya juga nih, karena kan cuaca hari ini baru panas gitu ya. Iya sih kak, cukup panas itu juga mempengaruhi mood aku. Terus tadi di jalan juga cukup ramai kan, pas berangkat ke sini. Berarti karena macet juga ya. Iya. Oke, sebelum masuk ke konseling kita hari ini, saya mau menyampaikan nih kalau kamu di sini tuh boleh bercerita sebebasnya, kamu boleh berekspresi apa yang kamu rasakan. Jadi kamu boleh deh ngomong apa cerita apa aja yang kamu rasain yang bikin kamu tuh kurang nyaman gitu. Dan kamu nggak perlu takut untuk aku hakimin, kayak kamu mikir aku dihakimin sama aku atau gimana, karena di sini juga aku akan menjaga kerahasiaan kamu. Jadi kamu cerita nggak bakal aku sebarin atau nggak bakal aku ceritain ke siapa-siapa. Kamu akan menjaga rahasia di sini. Iya kak, nanti aku berusaha. Oke, sebelumnya kamu pertama kali ya konseling di sini. Iya sih kak, ini baru pertama kali aku ikut konseling, jadi kayak lumayan gugup gitu, takut nanti nggak bisa cerita, terus takutnya nanti gimana gitu, takut terus bingung mau mulainya dari mana gitu. Oke, sebelumnya kamu nih nggak perlu takut lagi dan bingung mulai cerita dari mana, karena kamu boleh cerita dari yang mungkin hal yang mungkin kamu kurang nyaman karena apa, itu boleh kamu ceritain lebih dulu nih. Jadi juga kamu nggak perlu takut atau gugup lagi. Di sini kan cuman kita berdua nih, kamu boleh deh cerita apapun yang kamu rasain, boleh cerita atau mengekspresikan apa sih, kayak kamu boleh sedih gitu apa karena ada yang bikin kamu kurang nyaman terus kamu sedih gitu, kamu boleh menyampaikan ke aku tanpa rasa takut apapun gitu. Iya kak, nanti aku usaha buat bisa ngomong sama kakaknya, bisa terbuka sama kakaknya. Oke, oke, untuk sebelumnya nih, aku mau menyampaikan juga kalau mungkin konseling kita kurang lebih 15 menit ya. Kalau memang nanti kita butuh konseling lanjutan, kita bisa menjadwalkan lagi di hari yang kamu bisa gitu. Iya kak, nanti lihat ke depannya dulu aja. Oke. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum masuk ke konseling nih? Kayaknya belum ada sih kak. Oke. Kayaknya karena kamu tadi bilang baru pertama kali ya mengikuti konseling, mungkin kamu masih merasa gugup, kurang nyaman. Mungkin kita bisa rileks dulu nih. Oke, kita bisa rileks dengan tarik nafas dulu mungkin. Aku mau kasih waktu kamu untuk rileks dulu sebelum kita masuk konseling ya. Kayaknya udah merasa nyaman sih kak. Kok kayaknya udah bisa terbuka sama kakaknya. Oke, dia merasa rileks ya, nggak gugup lagi ya. Oke, karena kamu sudah merasa agak rileks mungkin. Nah, itu kamu boleh nih menceritakan tujuan kamu kesini itu kan pasti karena ada permasalahan atau mungkin ada perasaan yang kurang nyaman di dalam diri kamu. Sekarang kamu boleh cerita deh ke aku apa sih yang kamu rasakan. Jadi gini kak, akhir-akhir ini tuh aku kayak ngerasa kurang nyaman gitu kak kalau dekat orang-orang lain, apalagi kalau di luaran gitu kan banyak orang ya kak, pasti rame. Terus kan aku juga kuliah ya kak, di kampus pun juga nggak hanya cuma aku, pasti di sana juga banyak orang, banyak mahasiswa gitu kak. Oke, apa sih yang kamu rasakan, kan kamu tadi bilang kalau kurang nyaman gitu kan ya di lingkungan yang ramai gitu, apalagi kamu kuliah nih. Nah, maksud perasaan yang tidak nyaman tuh seperti apa gitu yang kamu pikirkan gitu? Perasaan gak nyaman itu tuh kayak aku ngerasa mereka tuh lagi memperhatikan aku gitu kak. Lagi memperhatikan kamu. Terus ada nggak perasaan atau pikiran yang muncul ketika kamu berada di situasi seperti itu? Kamu kan bilang kayak mereka tuh memperhatikan kamu terus kan. Nah, itu perasaan atau pikiran yang muncul itu seperti apa? Pas waktu mereka kayak memperhatikan aku tuh
kayak aku mikir kayak mereka tuh pasti nggak suka sama aku, terus kayak mereka kayaknya lagi menilai aku tuh kayak orangnya tuh gimana gitu kak. Terus jadi kayak kerasa ditindas atau kayak jadi nggak nyaman gitu kak kalau dilihatin orang lain tuh. Oh, berarti kamu takut mereka itu nilai kamu yang buruk gitu ya. Oke, coba mungkin ada nih lanjutan ketika kamu merasa seperti itu, ada nggak sih perasaan yang lain selain mereka, selain kamu tuh merasa mereka nilai kamu? Itu aku kayak jadi merasa tegang gitu kak. Terus kayak ada orang kayak kerasa tuh kayak banyak orang yang mau ngajak kayak mau nyakitin aku gitu. Terus pas waktu rasain tegang itu pun aku langsung kayak kerasa pengen menjauh gitu kak. Aku di situ langsung mencari tempat-tempat yang sepi gitu. Terus kayak nyari tempat yang kosong biar aku tuh di situ kayak biar rasa aman aja gitu kak. Kan kamu tadi bilang kamu bakal menjauh dulu ya ketika merasakan seperti itu. Perasaan apa yang muncul ketika kamu tuh udah bisa menjauh dari keramaian itu? Rasanya sih lega ya kak, pastinya kayak rasa sedikit lebih nyaman gitu. Tapi lama-lama tuh kayak aku ngerasa sepi gitu karena nggak ada gimana ya kak, kayak nggak ada yang jadi teman aku gitu. Mungkin perasaan yang kamu yang rasakan sekarang itu tuh mungkin nggak apa-apa. Terus aku juga mau tanya lagi nih, selain perasaan ketika kamu menjauh, ketika kamu takut untuk dinilai, apalagi yang sekarang kamu rasakan atau yang kamu pikirkan gitu? Mungkin kamu masih tegang ya atau masih gugup, kamu boleh relax lagi dulu seperti yang aku kasih tahu tadi. Kamu boleh tarik nafas dulu biar bisa lebih terbuka lagi. Jadi rasanya tuh kayak gimana ya kak, rasanya tuh masih sama kak seperti yang dulu. Kamu tadi kan mengatakan seperti dulu ya. Oke, kamu boleh nggak sih menceritakan seperti dulu apa yang kamu maksud? Apakah di masa lalu tuh kamu ada pengalaman yang kurang menyenangkan atau ada perasaan yang tidak nyaman ketika kamu di masa lalu dan sekarang kamu merasakan itu? Jadi gini kak, waktu aku kecil pas di rumah itu kan aku tuh kayak pernah melakukan kesalahan gitu kan, kesalahan kecil maupun kesalahan besar. Nah di situ orang tua aku tuh langsung marah gitu kak ke aku, bahkan mereka tuh sampai ngelakuin hal-hal yang buat aku rasa nggak aman. Kayak contohnya kak, aku tuh lagi main nih, terus nggak sengaja nyenggol barang kayak gelas gitu, terus kan jatuh ya kak, pecah. Nah mereka tuh langsung marah-marah kak aku, sedangkan kayak sambil nyubit terus kayak nampar aku. Terus bahkan aku juga pernah dikurung di tempat kapio kosong gitu, padahal kan aku ngelakuin hal itu tuh nggak sering, bahkan belum pernah gitu. Terus setelah itu tuh mereka tuh kayak diam gitu, nggak mau diajak ngobrol. Terus aku ngajak mereka ngobrol pun mereka hanya diam gitu, dan mereka tuh kayak melihat aku tuh kayak tatapannya tuh nggak enak gitu ke aku jadi nggak nyaman di rumah. Oke. Kamu tadi kan bilangnya ketika orang tua aku marah tuh selain respon mereka waktu marah untuk mencubit kamu, melakukan kekerasan, orang tua kamu tuh juga diam gitu ya, hanya diam kemudian menatap kamu. Nah, ketika orang tua kamu menatap kamu, yang kamu pikirkan atau kamu menilai tatapan dari orang tua kamu tuh tatapan yang seperti apa? Mereka menatap aku tuh kayak tatapan gak suka gitu sama aku kan. Terus kayak ngeliat aku tuh kayak ngeliat sebuah kecewaan gitu kak lihat aku tuh. Oke. Terus apa yang kamu rasakan nih ketika mereka menatap kamu dengan tatapan yang kamu nilai itu mungkin tidak suka atau kecewa kepada kamu gitu? Di situ di situasi kayak gitu tuh aku jadi kayak merasa takut gitu kak. Terus juga aku tuh merasa bersalah ke mereka, kayak kenapa aku ngelakuin hal yang sama kayak gitu gitu. Oke. Ketika mereka diam, respon marah mereka itu kan diam juga kan dan menatap kamu. Ketika respon marah orang tua kamu itu diam, itu menjelaskan nggak sih apa kesalahan yang kamu lakukan kepada kamu agar kamu tuh tahu kesalahan itu dan kamu tidak akan mengulanginya seperti itu?
kalau buat ngungkapin atau ngejelasin tuh mereka tuh jarang kak, karena kan mereka cuma kayak diem gitu. Nah karena mereka diem terus jarang, bahkan nggak pernah ngejelasin ke aku, nah disitu aku jadi bingung kayak apa sih sebenarnya gitu. Oke, jadi kamu tuh sering banget ya waktu kecil atau di masa lalu kamu tuh sering merasa bersalah gitu, tapi tanpa tahu alasan bersalah, tanpa tahu rasa bersalah kamu tuh karena apa seperti itu. Iya kak, sering banget aku ngerasain kayak gitu. Oke. Ketika kamu merasakan seperti itu, biasanya kamu tuh melakukan apa sih? Eee, Kalau lagi di situasi kayak gitu aku biasanya juga ikutan diem sih Kak, karena kalau aku bertindak takutnya nanti aku berbuat salah lagi, terus di situ aku kayak berusaha harus bisa, kayak nggak buat kesalahan lagi gitu Kak. Oke, oke. Jadi coba kamu perhatikan sekarang atau kamu pikirkan kembali, ada nggak sih perasaan yang sama ketika di masa lalu gitu. Di masa lalu kan pasti orang tua kamu hanya diam dan mengatakan dengan makanya kamu tidak nyaman dengan tatapan itu, dan perasaan yang sekarang ketika kamu di lingkungan yang ramai. Ketika di lingkungan ramai kan kamu merasa orang itu menatap kamu, dan itu juga membuat kamu kurang nyaman seperti itu. Apakah perasaannya jadi sama seperti itu apa atau ada perbedaan perasaan? Kalau jujur ya Kak, jujur yang aku rasakan tuh masih sama Kak, kayak yang sekarang itu, kayak yang di awal tadi aku kayak rasa orang tuh kayak memperhatiin aku tuh kayak mau menindas gitu. Mereka kan memperhatikan kamu dan kamu tuh merasa tidak nyaman ya. Apakah perasaan tidak nyaman itu ada ketika mereka tidak mengatakan apa-apa ke kamu gitu? Iya Kak, walaupun mereka diam nggak ngobrol apapun, kayak cuman lewat gitu tuh, ya sama aku ngerasain hal yang aku rasain dulu gitu. Hmm. Terus apa yang kamu seperti pikirkan ketika kamu berada di situasi seperti itu? Yang aku rasakan, yang aku pikirkan itu kayak mereka tuh menilai aku kayak gimana gitu, pasti mereka juga nggak suka sama aku, kayak kehadiranku di situ membuat mereka nggak nyaman gitu Kak. Nah, berarti kamu merasa ya kurang nyaman lah ya ketika berada di lingkungan yang ramai karena kamu merasa diperhatikan terus menerus gitu ya. Iya Kak. Oke, jadi kamu merasakan nggak kalau ternyata perasaan seperti itu tuh muncul lagi dari masa lalu gitu? Pasti Kak, pasti aku selalu ngerasa ini kayak pernah ngerasain ini gitu, jadi kayak aku ngerasa oh berarti kejadianku terulang lagi ya gitu. Terus gimana perasaan kamu ketika menghadapi itu? Aku kayak shock gitu sih Kak, kayak kaget juga gitu. Uh, Terus aku juga berpikir, tapi masuk akal juga kalau kejadian ini tuh aku rasain terus gitu. Oke, berarti kamu tuh kayak lebih dari cerita kamu tadi ya, kamu tuh lebih memilih menyendiri dulu ketika ada di lingkungan yang tidak nyaman atau merasa di lingkungan yang ramai ketika orang ramai memperhatikan kamu. Terus kamu merasa kamu harus butuh menyendiri dan menjauh dari orang-orang itu agar mempunyai rasa nyaman ya. Iya Ya. sih Kak, aku mencari tempat-tempat seperti itu biar aku kayak ngerasa aman, terus biar aku bisa nyaman gitu, karena kalau di situasi yang kayak kalau tempat ramai gitu aku jadi aktivitas aku tuh kayak jadi terganggu gitu sih Kak. Oke. Jadi aku berusaha mencari tempat yang dimana aku ngerasa di situ aman buat aku gitu. Oke, tapi ketika kamu menyendiri nih, kamu berada di tempat yang sepi mungkin gitu ya. Tapi ketika kamu merasa di tempat sepi itu kan kamu merasakan nggak sih kayak butuh orang lain juga untuk hadir di dekat kamu gitu? Itu pasti sih Kak, karena kan setiap hidup pasti juga aku juga butuh teman ya Kak, untuk cerita untuk apa gitu, jadi aku sebenarnya juga pengen punya orang lain di dekat aku gitu. Berarti kamu itu berada di dua situasi ya. Kamu tuh ingin merasa nyaman, aman, tetapi kamu tuh ketika merasakan aman nyaman itu tuh harus menjauh dulu nih dari lingkungan yang ramai, dari orang-orang yang membuat kamu tidak nyaman. Tapi di sisi lain ketika kamu berada di tempat seperti itu, kamu membutuhkan seseorang gitu.
Iya. Iya Kak, dan situasi itu tuh kayak membuat aku jadi capek gitu menjalankan hari-hari, harus kayak dihantui kayak orang membandingkan aku kayak mau gimana gitu, kayak takut nanti aku berbuat salah apa ke mereka gitu, jadi kayak ngerasa capek gitu Kak buat jalanin hari-hari gitu karena rasanya nggak nyamannya tadi. Berarti it's okay, kamu masih merasakan mungkin bingung gimana cara menanggapinya, dan juga pasti kamu sudah merasakan capek juga kan karena bingung harus gimana nih ketika kamu masih di situasi seperti itu. Eh, Mungkin aku bisa ngebantu kamu nih buat menemukan jalan, atau mungkin biar bisa kamu gimana sih cara menangani situasi seperti ini gitu. Tapi kalau kita pelan-pelan mencoba ya. Ya Kak, aku juga pasti sudah percaya sama kakak, aku dan nyaman cerita sama kakak, jadi di sini aku udah ngerasain kalau pasti ada jalan keluar buat yang aku rasain, yang ada di diri aku yang membuat aku gak nyaman buat aktivitas ini gitu kan. Oke. Gak kerasa ya, kita tuh udah berbincang banyak nih. Kamu udah menceritakan pengalaman kamu di masa lalu seperti apa, dan perasaan kamu hari ini tuh seperti apa yang situasi-situasi yang membuat kamu bingung, seperti itu. Tapi seperti yang kita sepakati tadi, bahwa konseling hari ini tuh kurang lebih 15 menit nih. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak ke kamu, dan aku sangat menghargai kamu yang bisa terbuka itu ke aku, karena kan kamu juga bilang baru hari ini, baru pertama kali kamu mengikuti konseling seperti itu ya. Iya Kak, aku juga terima kasih kepada kakaknya karena sudah bisa nyempetin dan mau mendengarkan cerita aku gitu. Oke, sama-sama. Dari cerita-cerita kamu nih yang kamu jelaskan tadi, aku tuh jadi melihat komunikasi antara kamu dan orang tua kamu tuh menjadikan apa ya, perasaan kamu yang muncul itu karena masa lalu kamu juga seperti itu. Iya Kak. Setelah sesi ini nih, setelah konseling hari ini, apa sih yang kamu rasakan? Mungkin kamu menjadi sedikit lega atau bagaimana? Alhamdulillah Kak, aku tuh udah ngerasa sedikit lebih lega dari sebelumnya, terus aku jadi lebih kayak gimana ya Kak, jadi kayak lebih terasa sedikit nyaman gitu Kak, walaupun ya masih ada yang aku pikirkan gitu. It's okay, itu wajar karena kan kita juga baru pertama konseling juga, pasti sebenarnya banyak yang belum kamu ceritakan. Jadi nanti mungkin kita bisa menjadwalkan konseling lagi nih, kita bisa janjian lagi gitu ya di hari yang lain. Jadi kita nanti akan bisa membuat kamu tuh menemukan nih gimana aku harus menghadapi situasi seperti ini, seperti itu. Jadi kita nanti bisa menjadwalkan konseling lagi ya di lain hari. Oke Kak, kalau gitu mungkin juga kakaknya udah mau istirahat juga, terus aku juga mau lanjutin kegiatan aku juga. Kalau itu aku izin pamit duluan ya Kak, terima kasih Ya, atas sama-sama.